Pada suatu hari yang cerah, datanglah Rika ke rumah Edo untuk mengajaknya bermain bersama-sama. Edo dan Rika telah berteman sejak kecil. Kira-kira mereka ngapain ya? Pada penasaran gak adik-adik? Kita lihat sama-sama yuk. Edo, main yuk. Rika, ayo. Rika, sini kita beli jajanan dulu yuk. Kamu mau nggak? Mau dong. Aku temenan sama kamu kan. Karena kamu sering banget jajanin aku. Hehehe. Makasih ya Edo. Iya. Nih, ambil aja. Santai, bebas mau pilih yang mana aja. Wah, makasih banget ya Edo. Iya, tenang aja Rika, tenang. Aku kan masih banyak duit. Santai. Halo Edo, halo Rika. Wah, kalian lagi apa nih? Cici, lihat ini. Si Edo banyak banget jajanannya. Kamu mau enggak? Aku dapat banyak loh. Iya Cici, kamu mau nggak? Kalau mau, aku kasih nih buat kamu. Wah, Edo banyak banget jajannya. Emang mau dimakan semua? Terus tuh jajan juga nggak dihabisin. Ada yang kebuang-buang nggak sih? Nggak baik loh. Ih, Cici, ya terserah aku dong. Kan aku yang beli. Kan pakai uang aku juga. Ya suka-suka aku dong. Udah Rika, kita pergi aja. Gak asik main sama si Cici mah. Ayo Edo. Cici nggak asik. Kok Edo seperti itu? Aku kan hanya bertanya. Wah. Ternyata Edo suka banget jajan ya. Banyak banget lagi yang dibeli. Tapi sebenarnya Cici juga sedih loh. Kok Edo jadi sombong, terus boros dan buang-buang makanan gitu ya? Gimana ya kelanjutan ceritanya? Yuk kita saksikan bersama. Keesokan harinya, Cici, Rika, dan Edo pergi ke sekolah minggu. Mereka saling bertemu di sana. Kira-kira apa ya yang terjadi? Apakah Cici masih sedih dengan perilaku Edo? Atau malah mereka akan berbaikan? Aduh, kok duduknya berjauhan ya? Kira-kira mereka bagaimana ya adik-adik? Kita lihat yuk. Rika, duduknya di sini aja yuk. Jangan dekat-dekat sama si Cici. Oke Edo, siap. Selamat sore semuanya. Halo. Selamat sore Kak Dia. Loh, kok Cici duduknya jauh dari Ido dan Reca? Sini, duduknya berdekatan. Ayo. Gitu dong, biar ada semangatnya. Kakak, tanya sekali lagi ya. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Kak Dia. Wah, semangat sekali kalian. Kakak Dia senang mendengarnya. Apalagi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kita harus semangat juga dong. Kita mulai ya sekolah minggu hari ini. Sekarang kita mau baca firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 12 bagian B. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, adik-adik, ayat ini berbicara mengenai orang Majus yang dituntun oleh Tuhan setelah
bertemu dengan bayi Yesus. Adik-adik tahu tuntunan Tuhan itu seperti apa sih? Digandeng tangannya sama Tuhan bukan sih, Kak? Tahan. Yang Cici ulangi lagi. Lebih dekat lagi sama. Digandeng Digandeng tangannya sama Tuhan bukan sih, Kak? Dituntun Tuhan itu contoh kalau kita ke kamar mandi ditemenin. Aduh, bukan begitu loh. Dituntun Tuhan itu berarti kita hidupnya harus terus menjadi anak-anak yang baik. Kita dibimbing Tuhan, kita melakukan yang baik yang Tuhan mau kita lakukan. Coba, siapa yang bisa kasih contoh anak-anak yang baik itu? Anak-anak yang seperti apa? Aku tahu. Anak yang baik itu anak yang gak sombong dan gak boros, Kak. Iya, benar. Kira-kira selain itu apa lagi ya? Gak suka buang-buang makanan, Kak. Wah, betul. Pinter-pinter anak-anak sekolah minggu kakak ini. Edo, menurut Edo, anak-anak yang baik, yang hidup dalam tuntunan Tuhan itu seperti apa? Aku nggak tahu, Kak. Hihihi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, hidup dalam tuntunan Tuhan itu dapat dinyatakan dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Misalnya, kita hidup jujur, nggak suka berbohong, kita nggak boros, apalagi buang-buang makanan. Kita mengasihi teman, mendengarkan orang tua, dan masih banyak lagi. Pokoknya, selama kita mau dituntun Tuhan, maka selama itu juga kita harus terus berusaha melakukan yang baik. Adik-adik, setuju kan? Semua setuju mau terus berbuat baik? Mau, Kak. Puji Tuhan. Semoga adik-adik dan juga teman-teman di sini juga mau terus berbuat baik ya. Oh iya, kakak sekalian tanya deh. Adik-adik semua mau terus berbuat baik kan? Wah, adik-adik semua semangat ya, mau berbuat baik. Iya, Kak. Aku senang deh banyak yang mau berbuat baik. Iya, Kak. Berarti adik-adik di sini juga mau terus hidup dalam tuntunan Tuhan ya, Kak? Iya, benar. Cici dan Rika, Edo. Adik-adik di sini juga semangat semuanya. Mereka mau terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Kalian bertiga juga harus semangat ya. Berbuat baik dan terus hidup dalam tuntunan Tuhan. Sekarang, sebagai penutup cerita sekolah minggu hari ini, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau menuntun kami terus. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa terus melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang jujur, yang tidak boros, dan mau menyayangi teman-teman kami.
Terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Adik-adik sudah boleh pulang. Oh iya, jangan lupa besok kita ada jadwal latihan untuk perayaan Natal ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Kak. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Wah, adik-adik, tadi waktu kakak dia cerita, kita belajar juga ya bagaimana menjadi anak-anak yang mau dituntun oleh Tuhan. Kalau mau dituntun oleh Tuhan, maka kita harus menjadi anak-anak yang baik. Tapi adik-adik lihat kan, kok dari tadi yang menjawab pertanyaan Kak Dia hanya Cici dan Rika ya? Kira-kira kenapa dengan Edo? Kita lihat kelanjutannya ya. Mama, Edo pulang. Anak mama sudah pulang. Tapi kok pulang-pulang wajahnya sedih? Edo kenapa? Iya Ma, tadi Edo dengerin cerita dari Kak Dia soal anak-anak yang mau dituntun Tuhan. Iya, terus kok Edo sedih? Emang ceritanya sedih? Bukan Ma, Edo sedih karena Karena apa anakku sayang? Edo sedih Ma, karena Edo merasa selama ini perbuatan Edo kurang baik Ma. Kadang juga Edo buat teman Edo sedih. Memangnya apa yang Edo lakukan sampai-sampai membuat teman Edo sedih? Ya kadang Edo sombong mah. Edo suka pilih-pilih teman. Edo sombong sama apa yang Edo punya. Edo juga suka banget banyak jajan. Kadang juga Edo gak makan semua, jadi malah kebuang deh. Itu kan artinya Edo juga boros Ma. Mama senang deh. Loh, kok Mama senang? Mama senang Edo berbuat seperti itu. Bukan Edo, Mama senang karena anak Mama akhirnya belajar hal baik hari ini di sekolah minggu. Edo belajar bagaimana jadi anak yang hidupnya dituntun oleh Tuhan. Buktinya kan Edo sekarang merasa ada yang enggak baik yang selama ini Edo lakukan. Nah, sekarang Mama dukung Edo. Edo mulai belajar untuk tidak boros, tidak sombong, menyayangi teman, enggak buat teman sedih, dan juga enggak pilih-pilih teman ya. Oh ya, Edo juga perlu loh minta maaf sama teman-teman yang sudah Edo buat sedih itu. Oke? Iya Ma, kasih ya Ma. Besok Edo mau minta maaf deh sama teman-teman Edo. Begitu dong. Itu baru namanya anak yang mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya sudah, sekarang ganti baju, terus makan, ya. Yuk. Adik-adik, sepertinya Edo menyadari perbuatan yang telah dilakukannya. Buktinya, Edo menceritakan perbuatannya kepada Mama. Ia teringat kata-kata Kak Dia dan juga mamanya waktu itu. Tapi apa iya Edo berani untuk meminta maaf kepada Cici? Keesokan harinya, Edo pun pergi ke sekolah minggu. Mereka saling bertemu. Kira-kira apa yang terjadi ya di antara mereka? Yuk kita lihat. Ayo anak-anak, sebentar lagi kita akan mulai latihan perayaan Natal. Tapi di mana ya Edo? Kok kakak belum melihatnya? Ada yang lihat?
Cici belum lihat juga, Kak. Coba tanya Rika. Rika biasanya selalu bersama dengan Edo. Rika belum melihat Edo, Kak. Tadi Rika langsung ke sini, nggak datang ke rumah Edo. Baiklah adik-adik, kita tunggu Edo dulu ya sebelum mulai latihan. Kak Dia, itu Edo sudah datang. Halo Edo. Kakak dia nyariin loh. Kok tumben Edo belum datang? Padahal teman-temannya sudah ada. Ayo, kita langsung latihan ya. Kak, sebelum latihan, Edo mau ngomong sesuatu boleh nggak? Boleh Edo. Mau ngomong apa? Gini kak, Edo mau minta maaf sama teman-teman, khususnya sama Cici. Karena Edo udah buat Cici sedih. Edo waktu itu nggak mau temenan sama Cici. Karena Cici ngingetin Edo buat nggak buang-buang makanan. Edo, tenang aja. Cici nggak marah kok sama Edo. Kita kan berteman. Hah? Beneran Cici nggak marah sama Edo? Iya Edo, kemarin Cici sebenarnya sedih, bukannya cuman karena nggak ditemenin sama Edo dan Rika, tapi Cici juga sedih karena Edo sama Rika buang-buang makanan. Kan sayang banget, soalnya papa mama aku sering bilang nggak boleh boros, kita nggak boleh buang-buang makanan, gitu Edo. Dan kakak sekolah minggu kemarin kan juga bilang begitu kan. Hehehe. Ya sudah Edo, sekarang kita berteman lagi kan. Aku gak marah kok. Aku juga sudah maafin kamu. Aku malah seneng Edo mau mengakui kalau kemarin aku bukan perbuatan yang baik. Ya sudah Edo, sekarang kita berteman lagi kan. Aku gak marah kok. Aku juga sudah maafin kamu. Aku malah senang Edo mau ngakuin kalau kemarin itu bukan perbuatan yang baik. Beneran Cici? Wah, terima kasih ya Cici. Kamu sudah maafin aku. Aku janji deh, aku akan berubah dan gak akan boros-boros lagi. Gak akan buang-buang makanan juga. Wah, hebatnya anak-anak sekolah minggu kakak. Kakak senang banget deh. Ya sudah, sekarang kita mulai latihan yuk. Kita latihannya di dalam ya. Adik-adik semua, senang sekali ya kita bisa melihat Edo dan Cici kembali berteman. Nah, adik-adik, dari kisah Edo, Rika, dan Cici, kita belajar ya kalau Tuhan Yesus menuntun kita sebagai anak-anaknya agar dapat menjadi anak-anak yang baik. Edo menyadari kesalahannya dan mau meminta maaf kepada Cici. Begitu juga dengan Cici yang mau memaafkan Edo. Dengan demikian, kita belajar juga bahwa sebagai anak-anak yang mau dituntun Tuhan, kita juga mau saling memaafkan. Kita menyayangi teman, dan kita mau jujur dan juga mengakui kesalahan. Yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Engkong, terima kasih udah anterin Mas setiap pagi ke sekolah. Emak, terima kasih udah temenin Lea kalau sore sepatu rodaan. I love you Mak Engkong. Sehat selalu ya.
buat emak, buat Nainai. Thank you udah ngurusin aku waktu aku kecil, waktu masih TK. Semoga sehat terus. I love you. Thank you Ama udah temenin taman sepeda. I love you. Thank you Oma udah ngejagain aku dari kecil sampai sekarang. Makasih. I love you Oma Opa. Sehat selalu Mak, semoga bisa terus ngobrol, makan bersama bareng, sama kapan-kapan mungkin kita bisa main bareng lagi. Thank you Oma Opa. Oma Opa udah jagain. I love you. Hai Oma, I love you. Thank you jagain. God bless you. Sama Yeye sehat selalu. Caca, saya mau Yeye. Naina ya Mak, Oma I love you. Hai usia aku. Nah, deh Mak. Aku suka main ayunan sama bubble. Aku suka main ayunan yang sama Uci sama Uci Lala. I love you Uci yang aku. I love you. Hai Uci danku. Jose. Aku suka main odong-odong sama Uci. Sehat selalu Uci danku. Mak, Engkong, Mama senang sekali mempunyai Engkong seperti kalian. I love you Emak Engkong. Shalom, selamat Hari Lansia buat Oma, Opa. Semoga semangat melayani di GKI Kebonjati. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Tetap semangat lansia. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Semangat selalu. Selamat Hari Lansia. Selamat Hari Lansia. Buat Opa Oma, selamat Hari Lansia. Panjang umur, sehat, Tuhan memberkati. Selamat Hari Lansia. Semoga Opa Oma tetap semangat dalam melayani dan juga berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Satu-satu, oke. Nama saya Untung Prasetyo dan ini adalah istri saya. Saya Ibu Umi. Nama saya Lili. Saya adalah Wiwih Nata Permana. Usia 86 tahun. Karena keterbatasan waktu, saya cuma bisa ikut berkontribusi 2 pohon Natal. Kita sudah bikin buat 3 ya? ya. 2 yang kecil-kecil seperti ini. Dan 1 lagi yang besar. Satu lagi yang besar yang ini.
Kalau nggak salah saya punya 9, tetapi 2 adalah titipan dari menantu saya. Saya tergabung dengan membuat 100 pohon Natal ini karena merasa ada sukacita, karena bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan selain itu juga kita jadi bisa lebih mengenal dengan anggota yang lainnya. Saya sadar akan pentingnya peran serta seluruh jemaat gereja kita ini agar supaya seluruh event ataupun acara yang diadakan oleh gereja itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdua memang senang ya dengan kerajinan-kerajinan seperti ini, dan ini adalah satu kerinduan kami. Kami ingin mempersembahkan sesuatu yang baik untuk gereja. Ya, saya ingin membantu panitia supaya sukses tercapai 100 pohon Natal, dan ternyata tidak mustahil ya. Lebih dari 100 ternyata sudah terkumpul dari jemaat kita semua. Mari kita berperan aktif, mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja itu membutuhkan kita semua dalam setiap event dan setiap acara ataupun dalam setiap ibadah minggu dan seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu saya pribadi ingin mengajak seluruh jemaat agar supaya berperan aktif dalam setiap acara yang diadakan oleh GKI Kebonjati atau acara-acara gereja yang lainnya juga. Jemaat semua kita ikut bersukacita dalam memeriahkan 100 tahun GKI Kebonjati. Kita ikut turut serta di dalam setiap kegiatan yang sudah disiapkan oleh gereja supaya kita boleh bersukacita semuanya. Sekarang saya sudah tidak bisa aktif seperti dulu, tetapi saya berharap supaya generasi muda akan meneruskan kami-kami yang sudah lanjut usia. Kami yang tua tidak bisa bekerja, tidak berdaya lagi untuk menjalankan semua ini. Tetapi Tuhan baik, anugerah Tuhan diteruskan melalui generasi yang muda untuk tetap melayani Tuhan. Dan itu semua anugerah Tuhan sehingga kita bisa sampai di 100 tahun ini ya. Bisa semakin bertumbuh, semakin berkembang, berani untuk merangkul dan mengajak kaum muda untuk membangun bersama pertumbuhan Gereja Kebonjati ini. Gereja bisa menjadi wadah yang sangat bagus sekali bagi setiap warga jemaatnya agar supaya jemaat yang solid bisa mendukung seluruh keberadaan gereja dan berjalannya kegiatan gereja seluruhnya. Harapan saya semoga GKI Kebonjati semakin bertumbuh, semakin berkembang, setiap pelayanan yang ada di dalam gereja sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Kita perlu bersyukur dan berterima kasih kalau GKI Kebonjati bisa berjalan sampai 100 tahun. Dan saya bersyukur sampai usia yang sudah lanjut masih bisa menikmati, bisa mengikuti acara 100 tahun GKI Kebonjati. Maka dari itu saya mau turut berpartisipasi dalam apa yang saya masih bisa lakukan. Dengan kesederhanaan membuat pohon Natal, kalau melihat pohon Natal yang bagus-bagus, yang saya tuh sederhana sekali, tetapi saya bersyukur saya masih bisa turut ambil bagian dalam acara ini. Selamat ulang tahun Gereja Kebonjati. Love you. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-100 GKI Kebonjati.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada saat ini. Mazmur 100 ayat 4-5 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun." Mari dengan berdiri kita naikkan pujian baginya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhanku beroleh membuatku tertegun.
menyatakan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Shalom, Jemaat GKI Kebon Jati yang dikasih Tuhan. Saya Liana dari GKI Acamani. Mari hari ini saya ingin berbagi renungan untuk bisa menjadi sukacita buat kita dan kita bisa diperbarui semangatnya di dalam melakukan panggilan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan merenungkan kembali dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bacaan ini seringkali dipakai untuk menjadi kalimat motivasi. Kalimat yang memberikan semangat bagi seseorang untuk terus berjuang. Agar selalu semangat untuk menjalani persoalan apapun dan juga semangat menjalani satu panggilan yang baru. Tapi tampaknya kalau kita mau memperhatikan sungguh-sungguh dari latar belakang dan juga maksud dari penulis Yesaya, tampaknya kalimat ini bukan sekedar ingin memberikan kalimat semangat atau pengharapan semata yang hanya akhirnya membuat orang pasif dan berharap untuk menikmati mujizat yang datang dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan, jika kita berbicara tentang persoalan hidup di tengah dunia ini, saya rasa tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai persoalan. Walaupun sekecil apapun, setiap manusia pasti memiliki persoalan. Dan yang membedakan satu dengan yang lainnya adalah respon. Ada yang terus berani kuat menghadapi sesulit apapun tantangan. Ada juga yang mulai menyalahkan diri sendiri, terlebih saat persoalan itu adalah kesalahannya. Atau juga ada yang akhirnya menyerah dan meninggalkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penulis kitab Yesaya tampaknya berupaya mengumpulkan dan juga ingin menyampaikannya sebagai kesaksian tentang karya Allah. Dimulai dari penciptaan dalam sejarah hidup manusia dan itu terus berkelanjutan. Tanpa melihat keberadaan manusia, seberdosa apapun Allah terus berkarya untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Kesaksian tersebut hadir di saat bangsa Israel yang merasakan belum menikmati karya Allah sebagai umat pilihan, tetapi mereka justru menikmati persoalan hidup yang tak kunjung selesai. Dan mereka terus meminta agar hidup mereka dipulihkan sebagai umat Allah. Di ayat 31 yang menjadi perenungan hari ini, selain bertujuan menumbuhkan pengharapan, juga menjadi ajakan bagi umat Tuhan untuk ikut bergerak aktif dalam melakukan perubahan dengan cara mengingat tentang ciptaan Tuhan dan otoritas Tuhan di tengah-tengah ciptaannya. Kan ini juga diharapkan menjadi dasar yang kuat agar manusia terus memiliki semangat untuk melanjutkan dan berjuang sebagai ciptaan Tuhan yang tak pernah lepas dari perhatian dan pertolongan Tuhan. Dan perubahan baru dapat terjadi di saat Tuhan yang memberikan kekuatan dia yang ikut terlibat di dalam mengerjakan bagian-bagian yang diserahkan kepada manusia. Dalam situasi yang tidak pasti, bahkan dalam gejolak gemuruh sesulit apapun, umat Tuhan diharapkan untuk terus menantikan Tuhan dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan terus mengerjakan bagiannya. Selemah apapun seseorang, seburuk apapun kondisinya, manusia tetap harus berjuang melangkah di dalam jalan hidup yang Tuhan sudah berikan.
dan bagian selanjutnya maka Tuhan yang akan kerjakan. Demikian juga bagi jemaat GKI Kebon Jati yang dikasih Tuhan, yang diberi kepercayaan untuk terlibat di dalam mengerjakan pekerjaan yang Tuhan tengah kerjakan di dalam karya keselamatan bagi dunia. Jemaat diundang untuk terus menantikan dan mengarahkan pandangannya pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat terus langkah hidup dan pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh jemaat dapat berhasil dilakukan. Realita hidup sebagai jemaat baik dalam kehidupan persekutuan ataupun dalam pelayanan bagi sesama bisa penuh dengan dinamika. Dan tidak ada satupun yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di dunia. Hari ini, 100 tahun sebagai jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sebagai jemaat dewasa yang diberi kepercayaan untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, yang akan terus membawa jemaat untuk memiliki dasar yang kuat. 100 tahun perjalanan telah mengukir sejarah, telah mengukir pengalaman hidup bahwa Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang terus berkarya bersama-sama dengan jemaat. Kiranya di dalam 100 tahun ini boleh memberikan semangat dan terus memacu jemaat untuk bergerak maju dan terus dipulihkan Tuhan untuk mengerjakan bagiannya yang terbaik. Selamat ulang tahun bagi jemaat GKI Kebon Jati. Selamat menikmati kasih dan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kalian akan dipakai untuk membagikannya di dalam pelayanan dan menjadi kesaksian yang nyata akan kasih Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Iman pengharapan
Dihubungi panitia 100 tahun GKI seolah jadi kembali mengenang masa kecil dan masa remaja ketika berkebaktian berjemaat di Kebonjati. Ketika bersekolah minggu, di masa sekolah minggu itu merupakan hal yang sangat ditunggu. Sungguh menyenangkan ketika anak-anak bersekolah minggu di Kebonjati. Di hari Minggu itu hari yang ditunggu karena akan bertemu dengan Cici atau Koko pengajar sekolah minggu. Kemudian lanjut ke remaja, kita bertemu dengan anak-anak remaja sampai saat ini yang luar biasa sampai saat ini dengan usia yang sudah lanjut dengan separuh baya, kami masih tetap berkumpul bersama dalam satu komunitas WAG Korem Bontitus, di mana dari generasi pertama sampai yang terbaru-baru ada semua. Itulah yang menyatukan kami. Sungguh luar biasa persahabatan, kekeluargaan GKI Kebonjati ini. Halo, saya Anto. Harapan saya untuk GKI Kebonjati, semoga GKI Kebonjati terus menjadi gereja yang dapat menaungi seluruh jemaat dari berbagai kalangan dan menjadi wadah bagi jemaatnya untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman, serta dapat melayani Tuhan dalam segala hal. Bermula dari tunas remaja, GKI Kebonjati terus-menerus menjadi wadah bagi saya yang sangat pemalu untuk bisa berekspresi, belajar bersosialisasi, diajak untuk melayani Tuhan, dan pastinya dapat bertumbuh dalam iman dan pemahaman mengenai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. GKI Kebonjati sungguh-sungguh berperan penting dalam perkembangan karakter dan juga iman saya. Happy 100th birthday GKI Bonti. Masuk
Hai anak-anak generasi muda, semangatlah ke gereja, jangan males. Kami yang sudah tua akan turun dalam kepengurusan, anak-anak muda yang naik sekarang. Biar untuk menggantikan yang tua-tua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh percaya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Dalam segala situasi, ajar kami untuk bersandar padamu ya Tuhan. Ketika kami menghadapi ketidakpastian, biarlah kami ingat untuk menyerahkan segalanya kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, bahwa rencanamu adalah yang terbaik. Dalam setiap keputusan, kami ingin mendengarkan suaramu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mengerti setiap beban yang kami bawa. Dalam kesulitan, kami ingin menemukan pengharapan dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau adalah tempat perlindungan kami. Dalam setiap badai kehidupan, kami ingin berpegang pada janji-Mu. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam ketidakpastian, kami mengandalkan kasih-Mu yang tak terbatas. Ajar kami untuk tetap berdoa dan tidak putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala yang Engkau lakukan. Amin.